supaya tetap berkah adalah barokah akan melimpah dengan sodakoh. Sodakoh membuat tumbuh. Dalilnya mana? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu tumbuh 7, tumbuh 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Wallahu wasi'un alim. Jadi kalau mau negeri kita ini berkah, maka banyak-banyak anak yatim melakukan perbuat kebaikan. Nah, ini menjadi sebuah legasi yang kuat bahwa Indonesia punya tradisi yang lebih permanen, ya. Kita lihat di Jogja itu Jokor Rian itu kan luar biasa kan, dia nolkan saldonya tapi berlimpah Pak. Orang itu kan sangat keras, jadi begitu dia sodako langsung nyampe. oh iya 14,7 triliun. Kodifikasi yang disebutkan di situ adalah untuk pembayaran zakat. Apa kalian doang kali itu? Nah, itu yang jadi kita pertanyakan, betulkah itu klaim untuk itu atau memang disalurkan? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di Bandit Kota News. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Karena ini Bandit ya bebas saja Anda mau komen gimana, yang penting tetap tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang. Pemirsa, budaya bangsa kita ini ada hal yang sangat khas. Apa itu? Tolong menolong, berbagi. Itu adalah kebiasaan yang sudah melekat sebagai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau di negara lain mungkin tidak ada, tapi tidak sekuat di bangsa kita ini. Anda bisa bayangkan, tidak punya hubungan kerja, tapi tetap kita kasih THR atau kita minta THR, ya gitu, ya kan? Apakah sebagai personal atau atas nama ormas? Tidak ada hubungan keluarga, tapi ketika terjadi sesuatu tetap saling menolong, saling membantu. Kesadaran-kesadaran ini bisa dimotivasi oleh lingkungan, kebiasaan, dan juga bisa dimotivasi oleh ajaran agama dan ajaran ya dari leluhur-leluhur kita. Hadir bersama saya ada Diko Nugraha. Salam.
Ada dari Sitompul, Assalamualaikum. ada dari Jaya. Assalamualaikum. Kok lo sudah minta THR atau sudah dapat THR? Dan bagaimana melihat tolong menolong itu, termasuk misalnya santunan, ya kan, ya, terhadap anak yatim, fakir miskin, duafa, ya kan. Walaupun ada juga yang disalurkan melalui yayasan, ada juga yang secara langsung. Gimana, Pak? Ya, baik Gus. Pertama, satu sisi saya sangat bangga terhadap saya sebagai pribumi Indonesia asli. Karena kita mempunyai sebuah budaya atau tradisi yang memang sangat luhur sebelum agama masuk. Agama-agama ini ya, samawi ya. Kita agama ardi dulu. Berbagi dan gotong royong menjadi sebuah kerangka sifat komunal, ya kan, yang berlaku sebagai norma yang berlaku. Nah, contoh budaya gotong royong ketika mau hajat apapun, mau itu hajat untuk kepentingan bersama ataupun hajat dengan masyarakatnya, pribadinya, itu dilakukan atas kesadaran bersama-sama. Dalam artian apa yang dilihat dari komunitas, apa yang dari masyarakat itu menjadi milik dan kewajiban bersama. Nah, setelah datangnya agama, terutama agama Muslim di sini ya, kan dalam Al-Baqarah ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, ini menjadi sebuah legasi yang kuat bahwa Indonesia punya tradisi yang lebih permanen, ya, secara culture, secara tradisi dan secara norma agama, bahwa berbagi Indonesia suatu hal yang seperti lumrah, wajib lah ya. Nah, mau di situ berlatar belakang pejabat, berlatar belakang aparat, berlatar belakang pengusaha, sampai ingin berbagi. Ini jarang, bro. Ini budaya yang baik yang dipertahankan. Saya harap di era baru ini budaya berbagi ini agar lebih disematkan ke dalam ini Gus, ke dalam tatanan yang baru. Contoh, banyak hari ini terbagi pola kekuasaan. Menteri aja sampai dari 60 ke 100-an lah. 100-an ya. Berarti kan ada berbagi job, berbagi posisi. Nah, terus soal masalah hari ini pelaku-pelaku lapangan. Hari ini dari soal maklar, Gus, calo, gitu kan, operator, sampai pembisik pun ada nilai bagiannya. Bagi saya unsur budaya ini sebenarnya unsur budaya yang positif sebenarnya. Asalkan jangan berbagi perencanaan jahat ini yang nggak benar. Ya, berbagi untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, yang saya di sini upload sebagai budaya berbagi itu budaya untuk gotong royong. Kita tidak bisa mendiamkan atau melihat saudara kita yang jatuh. Kita tidak bisa melihat saudara kita yang tidak beruntung. Malah ditertawakan. Ini sudah jauh dari norma itu, Gus. Contoh hari ini. Banyak hari ini kan yang apes, Gus, pasca pilpres ini, ya kan? Dia betul bekerja, gitu kan? Dia betul-betul melakukan sebuah gerakan sebagai investasi politik, sebagai kebaikan. Gimana? Jadi kalau dari kacamata Islam itu jelas yang berbagi anak yatim itu memang sudah budaya yang juga diberitakan ya. Jadi menyantuni anak yatim, menyantuni kaum duafa. Ya, pada umumnya memang lebih banyak dilakukan di bulan-bulan Ramadan ya. Karena memang di saat itu memang sangat membutuhkan untuk bisa menikmati hari-hari pasca Ramadan. Jadi kita menyambut Idul Fitri. Jadi ya keutamaan anak yatim itu bisa membawa berkah dunia akhirat ya kan. Sekalian kita membantu dan kita menerima doa dan faedahnya. Artinya menyuap Tuhan lah ya. Menyuap Tuhan ya. Tetapi ya Tuhan juga bahagia disuap dengan seperti itu, gitu loh. Jadi bukan hanya kita berpikir untuk memberikan bantuan secara materi saja, tapi secara fisikis membuat anak yatim tadi itu dan kaum duafa tadi itu mereka masih diperhitungkan di dunia yang fana ini. Nah, terkait juga dengan yang program dari Pak Prabowo tentang makanan gizi bergizi tadi juga ya termasuk juga salah satu sebagai santunan sebenarnya, santunan kepada orang-orang yang tidak mampu, tetapi dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa, sehingga apabila memang
terfokus hanya di bulan Ramadan saja, saya pikir ini sangat kurang elok juga ya. Kalau bisa memang ya tiap bulan ada dilakukan oleh siapapun itu dalam fungsi dan tujuan apapun itu, yang pasti bisa memberikan kebahagiaan, bisa bermanfaat hidup seseorang yang berbagi tadi untuk orang banyak. Itu Gus. Bet, Iya, masih sering berbagi. ya harus. Rekening saya masih ada. Yang jelas itu haruslah kita berbagi, entah dengan berbagi tenaga, ya kan, berbagi ini gitu. Nah ini kan menarik lah. Kenapa bulan suci ini banyak orang yang budaya berbagi itu agak lebih meningkat ya. Yeah. Tapi ya memang kalau kita lihat ya cukup bagus juga di bulan Ramadan ini ya. Kan banyak juga sektor-sektor informal itu kan hampir banyak yang berhenti lah gitu ya. Yang biasanya dagang di siang hari dengan tidak kan. Jadi memang bagusnya ya kan zakat mal atau itu kan diakumulasi di bulan Ramadan sehingga bisa subsidi di situ gitu kan. Cuman kan hari ini problem kita ini kan di soal perpajakan itu ya kan. Ya kan, nah ini kan kalau Basnas hasil kan udah bisa dihitung sebetulnya. Kalau kita bayar pajak bisa pemotongan pajak. Kira-kira gitu kan. Nah ini udah menarik sebenarnya kan. Cuman, nah ini yang kadang-kadang kan lebih besar hitungan pajak dibanding zakat. Ya kan. Nah sementara di lapangan Ya, itu kadang 2,5%. 2,5% kan. Kalau pajak kan bisa 10 sampai 12 kan gitu kan. Nah realitasnya banyak orang-orang yang memang kalau zakat mau dan infaknya itu bisa lebih dari 2%. Artinya ini kan budaya ya, budaya yang bagus gitu kan, dan ini harus terus dikembangkan. Hari ini kita lihat orang nggak kesusahan kalau mau buka puasa juga, hampir di setiap masjid ada, kan gitu ya. Nah ini yang perlu dikembangkan gitu. Nah apa namanya? Tadi menarik lah, artinya bahwa di budaya sodako dan segala macam tentu akan berimpact juga ke si pemberi maupun si penerimanya. Nah ini yang budaya-budaya leluhur kita ini kan gotong royong. Nah kalau ini terus dipelihara, saya pikir nggak ada orang yang tidak bisa makan, nggak ada busung lapar sebetulnya. Gitu. Kalau memang kita melihat tetangga kita ada di samping, kita lihat apakah dia udah makan atau belum kan gitu. Nah ini yang barangkali kemarin yang banyak terjadi busung lapar, mungkin ada kepekaan kita yang mulai hilang gitu kan. Dan mudah-mudahan di hikmah Ramadan ini kedepannya kita bisa saling melihat kanan kiri kita kan gitu ya. Dan ini program Pak Prabowo ini dengan makan bergizi gratis ini kan salah satu solusi juga ya. General check up. Ini kan salah satu solusi juga gitu. Terus saling bagilah kira-kira gitu. Pemirsa, bagi yang beragama Islam, kita mengenal Baitul Mal, mana dana-dana umat berupa zakat segala macam dikumpulkan satu lembaga, habis itu dibagi distribusikan. Kita memang ada Basnas, ada banyak lembaga-lembaga. Tapi saking tingginya keinginan bangsa kita ini untuk saling tolong-menolong, ya kadang-kadang juga mereka memberikan secara langsung, kayak gitu, pada tetangganya, kepada masyarakat binaannya. Nah, ini kebiasaan yang sangat baik. Ada yang menarik soal ini tren, Gus. Ya, jujur, mungkin ini baru 10 tahun terakhir ini ya. Banyak hari sini pelaku-pelaku pengusaha atau pelaku aktivis muda ya melakukan program-program yang sama, berbagi. Ini soal berbagi cinta ya. Maaf Gus, bukan berbagi cinta soal skandal ya. Ini berbagi cinta Bukan berbagi selimut. Bukan. Ini berbagi cinta soal kasih sayang, ya kan? Dalam konteks lirik lagu pun ada namanya merayu Tuhan. Nah ini berbagi cinta ini adalah dalam upaya merayu ataupun merekrut simpati. Tapi ini jadi positif Gus. Contoh misalkan hari ini ada saya perhatikan berapa tahun terakhir ini ada ormas yang baru gitu kan, namanya apalah baper atau apa. Tapi saya cukup cukup bangga karena dia mampu rutin setiap Ramadan itu sampai di atas 5.000 orang.
Yatim. yatim. Dan itu konsisten dia. Nah, moga ini menjadi diikuti oleh kelompok yang lain, diikuti oleh kelompok pengusaha ataupun praktisi, Kalau nggak salah KMPI juga itu. ya KNPI juga. Ini ada bagi saya sebuah inspirasi dari budaya, cuman dilembagakan dan akhirnya ini menjadi nilai yang sangat sakral dan ini dilembagakan bagi. Bukan menarik memang. Artinya gini, banyak komunitas-komunitas gitu ya, gitu kan. Ini kan sebetulnya tamparan buat Basnas. Oh, tambahnya. Harusnya ketika Basnas ini ada, itu kan tidak boleh lagi sebetulnya ada orang yang kelaparan. Ya. Jadi jangan cuma hanya ngumpulin doang, penyalurannya juga harus transparan dan harus jeli. Contoh kita lihat ya kan, cara mengelola masjid aja. Kan ini soal trust masyarakat ini Pak. Iya. Yang kita lihat di Jogja itu, Joko Rian itu kan, luar biasa kan. Dia nolkan saldonya, tapi berlimpah Pak. Orang itu kan karena trust. Jadi begitu dia sodako langsung nyampe. Oh iya. Memang kira-kira gitu kan? Memang idealnya pengelola zakat dan lain-lain itu Iya. harus saldo nol. Harus saldo nol. Nah kayak bajis Itu ada DKI, salurkan, kan? jangan tindakan. Kan kadang dari warga dimintain kan? Dimintain pakai kupon itu bajis kayak gitu-gitu kan? Nah harusnya kan yang mengcover kemiskinan ekstrim ini, itu kan harusnya bajis-bajis ini Pak, Basnas ini. Ya, lajis-lajis kalau di NU. Nah ini yang menurut kita harusnya jangan terlena mereka. Kita apresiasi betul apa yang dilakukan oleh teman-teman komunitas itu bagus sekali gitu lah. Atau mungkin mereka lebih senang kalau saldonya lebih banyak. Itu dia gitu sehingga maksudnya gini, harusnya kalau memang dia lembaganya masyarakat itu sudah trust, mereka sudah lihat gitu kan bahwa benar yang dilakukan gitu kan, itu kan orang tidak lagi bikin sendiri-sendiri gitu. Iya. Ya kan, sehingga semua terkoordinasi di situ. Orang bayar itu oh iya karena langsung nyampe nih. Kan gitu kan. Dan itu kan kita lihat faktanya hari ini dengan cara pengelolaan masjid yang begitu saja, ya kan, yang dinolkan kayak gitu, itu luar biasa. Orang mau bersedekah tuh karena itu kan di situ ada trust. Enggak. Ente yakin nggak bahwa budaya Indonesia ini menjamin tidak ada yang kelaparan di Republik ini? Itu Karena kita punya budaya itu berbagi. budaya itu, cuman trustnya itu. Belakangan ini ada terjadi penggunaan budaya istilah zakat tadi dikaitkan dengan tindak pidana korupsi di lembaga pembiayaan ekspor impor. Oh, gimana itu? 11,7 triliun Dengan kode zakat kan bahaya juga itu. Gimana? Itu jadi ada korupsi yang terjadi di lembaga pembiayaan ekspor impor tadi senilai 11,7 triliun. Itu kodifikasi yang disebutkan di situ adalah untuk pembayaran zakat. Apa klaim doang kali itu Nah, itu yang jadi kita pertanyakan, betulkah itu klaim untuk itu atau memang disalurkan? Jadi itu jadi persoalan juga. Jadi hati-hati Itu juga sama kita. dengan misalnya dana CSR yang tidak ini ya. Sama dengan dana Karena CSR kan tadi. gini, tuh, jadi ada poin di perpajakan itu. Iya. Ketika orang sudah bayar zakat, itu Ada bisa diklaim pemotongan. pengurangan. Oh. Nah ini yang saya bilang kembali lagi, ini soal trust. Trust, Di ya. lembaga itu. Pertanyaannya misalnya terkoneksi tidak ini sistem di Basnas dengan Jangan pajak? dipajak. Itu loh, dengan dia menganggap Atau itu misalnya kalau dia misalnya ngasih langsung ke masyarakat, itu terkonfirmasi atau tidak kan? Ya kalau dia mengasih langsung misalkan ke masjid dan masjid bisa memberikan tanda terima atau Basnas yang dikelola oleh masjid tadi juga membuat tanda terima. Nah tanda terimanya itu seharusnya bisa menjadi pengurang pajak. Iya seharusnya. Itu. Nah sementara ini kan belum. Nggak ada. Hanya yang ke Basnas saja. Itu dia. Oh iya. Kalau kita store zakatnya di Basnas, dapat kwitansi lah, Dapat kwitansi lah kita. itu baru bisa. Nah sementara kalau yang di masjid-masjid biasa kita inikan, itu belum bisa. Ya, Gitu. tapi memang Nah menarik kalau ada kode gini. Ya, berarti kan itu udah ada inian. Nah ini kan soal trust, gitu kan. Pertama modusnya adalah, berarti kan itu ingin mengurangi nilai pajak. ya. Ya kan, kalau memang itu betul disetor atau enggak gitu kan, dengan asumsi ini ada gua harus bayar zakat nih, ekspor impor kan kira-kira gitu kan. Sama aja kan masyarakat biasanya di Jakarta nih, yang orang-orang yang memang ada mampu itu kan dari kelurahan itu ada tuh kupon bajis itu
Nah sementara setiap Ramadan kan nggak pernah kita dengar juga ada yang dapat dari bajisnya. Tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, yang ini gitu loh. Nah, penerimaan dan penyalurannya ini belum transparan. Tapi enggak. Tradisi kita juga sebenarnya yang tradisi baik, misalnya soal positive thinking. Kan biasanya kalau bicara beramal, bicara penyantunan, orang pasti akan positif baik thinking. Itu maksud saya di sini. Budaya berbagi cinta, berbagi kasih sayang itu menjadi pondasi nilai yang kita pegang hari ini. Saya bangga terhadap ini. Jangan coba-coba salah gunakan kalimat Zakat. diksi dari zakat tadi untuk menutupi suatu kejahatan yang luar biasa. Itu Sepakat kan berbagi cinta. Pemirsa, ada nilai luhur dari kebiasaan atau budaya kita untuk berbagi, untuk tolong menolong. Apakah motifnya agama atau kemanusiaan yang bersumber dari keyakinan atau kepercayaan yang dipeluk masing-masing. Tapi jangan juga ada oknum-oknum yang mencoba menyalahgunakan sekedar untuk memanipulasi kewajiban-kewajiban yang lain. Sekian Bandit Kota, sampai ketemu pada edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berbagi. Jalan. Dinda, diedit ya yang